Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Gracia Hope Compassion Channel, mari kita sama-sama berdoa. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu, kebajikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan aktivitas kami pagi hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati. Kita kemarin sudah melalui perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan lewat pilkada. Dan apapun hasilnya, saudara, kita berdoa supaya nanti pada sidang pleno KPU menghasilkan hasil yang tepat, yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita terus berdoa keamanan negeri ini oleh karena kita percaya bahwa jikalau Tuhan yang mengizinkan terjadi, maka apapun yang terjadi kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah, siapapun yang terpilih. Dan persoalan-persoalan di balik semuanya itu, persoalan hukum, persoalan eh, konstitusi, untuk semuanya kita percayakan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita dukung di dalam doa setiap hasil yang terbaik pasti untuk mendatangkan kebaikan. Mari saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 23 tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudaraku yang diberkati, saya mempelajari bahwa setiap perkataan Yesus singkat, padat, tetapi penuh dengan makna. Karena Yesus adalah Logos. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia tidak pernah mengucapkan perkataan yang sia-sia. Tapi apa yang diucapkannya, firmannya katakan, "Perkataanku adalah perkataan yang kekal dan membawa pada kehidupan." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus disalib. Yesus mati disalib. Murid-muridnya grieving. Orang-orang yang semua melayani dia berduka cita. Saudara bayangkan ketika saudara kehilangan seseorang yang saudara sangat kasihi dan selama 3 hari baru saja dia meninggal dunia. Apa yang saudara rasakan? Itu rasa duka cita yang begitu mendalam yang dialami ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Demikian pula murid-murid Tuhan. Demikian pula Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Maria yang lain, Yohana istri Kusa, semua yang melayani bersama dengan Yesus merasakan duka cita yang mendalam pada waktu Yesus Kristus meninggal, mati di kayu salib. Dan kemudian mereka mendapati fakta bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur. Mereka sangat mengalami rasa kehilangan duka cita yang begitu mendalam. 3,5 tahun lamanya murid-murid Yesus berjalan bersama dengan dia. Tetapi kemudian Yesus mati. Itu duka cita yang sangat mendalam. Tapi saudara, duka cita yang mereka alami itu hanya sebentar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, "Rubuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali." Itu berbicara tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Saudaraku yang diberkati, karena apa yang tertulis itu harus digenapi bahwa dia harus mati di kayu salib dan kemudian dia akan bangkit. Kebangkitannya membawa sukacita yang ternyata tersendiri itu terselubung di balik penderitaan yang Yesus sudah alami, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia sungguh-sungguh menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Pada waktu hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, pada hari yang ketiga saudara, Yesus bangkit dari kubur. Bukan cuma sekedar bangkit dari kubur, dia tidak mati suri tapi dia benar-benar mati dan dia
turun ke dunia orang mati. Dia membebaskan para tawanan dan dia mengambil kunci jurang maut. Dan dia memegang kunci jurang maut, saudara. Dia menjadi pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang berkata. Yang ketiga dikatakan, terimalah Roh Kudus. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saudara, perkataan yang ketiga menunjukkan bahwa kita itu diberi mandat untuk menerima kuasa Roh Kudus. Saudara, yang najis dikuduskan, yang gelap menjadi terang, yang tidak tahir menjadi tahir oleh karena kuasa Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, dia mengembusi dengan zoe, dengan ruah, dengan ruhnya Tuhan, dengan dinamisnya Tuhan. Engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, pesan Tuhan ketika dia bangkit, damai sejahtera bagimu, pergilah engkau diutus dan terimalah Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah pesan Tuhan yang terakhir. Kalau kamu mengampuni, maka dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang itu ada, maka dosa orang itu tetap ada. Pesan Tuhan ini seperti apa, saudara? Apakah kita akan semena-mena mengampuni orang? Pesan Tuhan adalah apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau engkau mengampuni seseorang, maka Bapamu di surga akan mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, maka dosanya tetap ada dan engkau tidak diampuni. Oleh sebab itu, pergunakan karunia Roh Kudus, karunia surgawi itu untuk kepentingannya Tuhan. Jangan disalahgunakan. Damai sejahtera bagimu, pergilah engkau diutus, terimalah Roh Kudus, dan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Ampunilah barang siapa orang yang bersalah kepadamu, karena Tuhan juga sudah mengampuni. Pesan Tuhan pada masa kebangkitan ini penting buat kita semua, saudara. Ketika dia bangkit, dia ingin kita membawa damai, dia ingin kita menjadi utusannya Tuhan, dia ingin kita menerima Roh Kudus, dan dia ingin kita mengikat kuasa-kuasa yang ada di bumi dan di surga seperti apa yang menjadi perintah Bapa. Ampunilah, bawalah damai, bawalah Roh Kudus, bawalah message dan pesan Tuhan. Ketika dia bangkit, dia ingin kita menjadi representative of Christ Kingdom, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kiranya menyertai, memimpin, membimbing dimanapun kita pergi dan berada. Utusan-utusannya Tuhan kita diberkati, dipulihkan, dan lebih lagi diurapi. Kita menjadi lebih daripada pemenang. Kuasa kebangkitan membawa damai sejahtera. Kuasa kebangkitan mengutus kita. Kuasa kebangkitan menghembuskan Roh Kudus. Dan kuasa kebangkitan membuat kita memiliki kuasa apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, terlepas di bumi terlepas di surga. Dan di dalam nama Yesus hamba perkatakan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, hasil apapun yang terbaik bagi Indonesia, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur yang sudah dipilih oleh rakyat, kiranya diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera untuk Indonesia. Indonesia diutus menjadi berkat. Indonesia dipenuhi Roh Kudus. Indonesia membawa kuasa doa dimanapun berada. Hamba-hamba Tuhan yang terpilih menjadi berkat dimanapun mereka berada. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.